Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Majelis Orasi Ilmiah dan para anggota, Bapak Dr. Muhammad Aswad MSI, Kepala Pusat Pembinaan JF Bangkom ASN, Lembaga Administrasi Negara, selaku Ketua Majelis, Bapak Dr. Andes Teguh Wijinarko MPA, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selaku anggota, Bapak Dr. Insinyur Winnie Dianwibawa MSc, Asosiasi Profesi Widya Iswara, selaku anggota, Ibu Dr. Anda Novalina MM, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selaku anggota. Diundang Bapak Dr. Jeff Rinal Arifin, SHMSI, Kepala Badan Kes Bangpol, Provinsi Sumatera Barat, untuk memasuki ruangan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum penyampaian orasi ilmiah, berikut akan dibacakan riwayat hidup orator sesi ketiga pada hari ini, Bapak Insinyur Nas Ridal Patria MM.Hum, dengan judul orasi, Kompetensi Pengadaan Barang Jasa bagi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak Nas Ridal Patria, disilakan maju ke podium. Insinyur Nasridal Patria MM.Hum, lahir di Padang pada tanggal 18 Desember 1960. Saat ini menjabat sebagai Widya Iswara Ahli Utama pada BPSDM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pendidikan S1 Teknik Sipilnya ditempuh di Universitas Sumatera Utara dan pendidikan S2 jurusan manajemennya ditempuh di Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Dan pendidikan S2 Hukum Bisnisnya ditempuh di Universitas Eka Sakti. Diklat teknis maupun struktural yang pernah diikutinya antara lain Diklat Mediator Pengadaan Barang Jasa, Diklat Training for Trainer Pola 62 JP, Diklat Training for Facilitator, serta peningkatan kompetensi fasilitator PBJ COVID-19. Sebelum menjabat sebagai Widya Iswara, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat serta Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Spesialisasi kompetensi beliau yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Demikian riwayat hidup singkat orator. Selanjutnya kami persilahkan Ketua Majelis Orasi untuk memandu jalannya orasi. Kepada Bapak Muhammad Aswad dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih MC. Baik Pak Nasridal, sebelum saya mempersilahkan Bapak, izinkan saya untuk menyapa dan sekaligus menyampaikan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Jeffrinal Arifin SH MSI. Terima kasih Bapak. Beliau adalah Kepala Kesbangpol Sumatera Barat yang baru 1 minggu kalau nggak salah ya, dimutasi dari BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Kalau nggak salah ya. Baik Pak Jeffrinal, ini antara Nasridal dengan Jeffrinal ini ada hubungan saudara kali ya? Pola namanya sama Pak, semua ada ri dan berakhiran al. Apakah itu memang ada struktur atau apa itu Pak? Nanti Pak Jeffrinal aja ya nanti yang jawab ini. Baik, waktu yang saya dipersiapkan untuk Bapak, Pak Nasridal hanya 15 menit Pak maksimal. Dan kalau sudah mendekati waktunya kami akan berikan peringatan Pak untuk akhirnya nanti mempersiapkan diri untuk selesai. Saya persilakan Pak Nasridal dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat insya Allah melakukan orasi ilmiah dan pengukuhan lidah suara ahli utama. Selanjutnya, salawat wiring salam tidak putus-putusnya kita pohonkan pada Allah SWT untuk diteruskan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Majelis Orasi, Bapak Dr. Muhammad Aswad, Bapak Majelis Orasi, Bapak Dr. Andes Teguh Wijenarko MPA, Bapak Majelis Orasi Dr. Insinyur Dian Wibawa MSc, selanjutnya Bapak Majelis Orasi dari Pemda Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Jeffrinal Arifin SH MSI. Bapak Majelis yang kami hormati, selanjutnya mohon izin kami menyampaikan paparan tentang kajian ilmiah yang telah kami lakukan dengan judul kompetensi pengadaan barang jasa bagi aparatur sipil negara ASN pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun latar belakang dari kajian kami ini adalah pada penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kuasa pengguna anggaran sekaligus selaku pejabat pembuat komitmen dibantu oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan. Tidak ada jabatan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang jasa pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini untuk kegiatan rutin dan operasional praktis dapat berjalan dengan lancar. Namun pada kegiatan dengan skala besar dan atau kegiatan konstruksi ini mengalami banyak kendala. Pelaksanaan pengadaan barang jasa Sumatera Barat yang walaupun pada kegiatan yang diemban oleh OPD konstruksi sudah dilaksanakan, KPA-nya dijabat oleh personil yang mempunyai sertifikat keahlian tingkat dasar. Namun masih kita temui
adanya penyimpangan-penyimpangan dan kendala, antara lain adalah seringnya gagal tender, kemudian pada akhir tahun anggaran pekerjaan tidak selesai, kemudian terjadinya perselisihan antara Pokja dengan pengguna anggaran, bahkan antara pengguna anggaran dengan penyedia, dan hal ini setiap tahunnya hampir berulang setiap tahunnya. Bahkan dalam kurun waktu 2013-2019 telah divonis oleh APH 3 kasus yang sudah ingkrah dari pihak hukum dengan kasus pidana. Kami melihat ada peluang yang diberikan oleh Perpres, yaitu bahwasanya KPA yang merangkap selaku pejabat pembuat komitmen itu dapat dibantu oleh pegawai yang mempunyai kompetensi dalam sebagai pejabat pembuat komitmen. Kemudian Perpres itu sendiri pada 16 tahun 2018 menyatakan bahwasanya pemerintah daerah, kepala daerah dapat membuat peraturan tentang pelaksanaan pengadaan jasa dengan menggunakan dana APBD. Selanjutnya kami juga mereferensi kepada penelitian terdahulu, kami dapat 3 penelitian tentang kompetensi ASN, pertama dari EMIAH 2009 yang meneliti pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kemudian yang kedua Endang Komara 2019 meneliti kompetensi personal ASN di Indonesia. Selanjutnya Victor Junaidi Koropot dan kawan-kawan 2016 meneliti pentingnya kompetensi pejabat pembuat komitmen pengadaan jasa pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya, di mana hasil penelitian beliau menyatakan bahwasanya belum sesuai dengan peraturan perundang-undang tentang pengadaan barang dan jasa. Bapak Majelis yang kami hormati, hasil temuan yang kami dapatkan dalam penelitian ini, yang kami lakukan dengan menelusuri, menganalisis semua tahapan pengadaan barang jasa yang secara garis besar ada 3. Pertama perencanaan, yang kedua adalah persiapan, yang ketiga adalah pelaksanaan. Kami mencoba menganalisis pertahapan itu. Yang kami temukan adalah pertama bahwasanya KPA itu dalam penyusunan anggaran sangat sedikit yang terlibat, hanya mendelegasikan kepada stafnya. Ini mengakibatkan alokasi dana terutama di daerah yang dananya sangat sulit sekali hanya ditetapkan tanpa melihat daripada kebutuhan terendah daripada pencapaian sasaran kegiatan tahun berjalan tersebut, sehingga menimbulkan bengkalai pada akhir tahun anggaran. Kemudian pada tahapan persiapan kami menemukan bahwa dokumen pengadaan itu belum sesuai dengan kebutuhan, terutama pada event-event besar yang swakolola, antara dokumen yang ada dengan kebutuhan itu sangat jauh sekali. Kemudian berikutnya juga kita temukan bahwasanya penyusunan harga perkiraan sendiri, kalau istilahnya owner estimate, itu belum orientasi kepada pasar. Kemudian pada tahap pelaksanaan kami temui bahwasanya pada waktu Pokja sudah selesai melakukan evaluasi dan mengajukan kepada KPA, KPA melihat ada sesuatu yang dirasakan kurang pas. Namun KPA tidak berani, tidak yakin untuk mengajukan protes secara tertulis, sehingga akhirnya diterima dan sehingga akhirnya pengadaan itu jadi bermasalah. Kemudian juga karena kurangnya kompetensi KPA itu yang mengemban jabatan tersebut, pada waktu suatu kegiatan itu terlambat, penanganan kontrak itu sudah dilakukan, peringatan sudah dilakukan, tetapi tindak lanjut dari peringatan itu, mungkin pemutusan dan pengambilan tidak berani dilakukan. Ini kami lihat bahwasanya kenapa hal ini terjadi, karena memang pemerintah daerah tidak menyiapkan pendamping daripada KPA tersebut, yang notabene untuk jadi KPA di daerah
itu tidak perlu mempunyai pengetahuan tentang pengadaan jasa, tidak perlu mempunyai sertifikat tingkat dasar pun, PPTK pun juga begitu, tidak perlu mempunyai sertifikat pengadaan jasa. Ini kami lihat suatu hal yang sangat harus kita tindak lanjuti, terutama di daerah. Untuk itu kami melihat manfaat Bapak Ibu yang kami hormati, kami lihat manfaat daripada temuan kami itu, yaitu pertama tentang manfaat bagi pengembangan kompetensi ASN. Ini kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi agar membuat program peningkatan kompetensi pengadaan barang jasa menjadi kebijakan di daerah. Kemudian bagi keilmuan, ini memberi pemahaman pada ASN untuk terus meningkatkan kompetensi pengadaan barang jasa, terutama sebagai KPA, dan pendampingnya harus sesuai dengan persyaratan yang ada. Dengan terbitnya sebelumnya Perpres 16 tahun 2012, sekarang sudah disempurnakan dengan Perpres 12 tahun 2021. Kemudian kami juga manfaatnya dan memberi kontribusi dalam penyusunan surat edaran atau perkada tentang pengadaan jasa dengan dana APBD. Kemudian juga memberi masukan kepada pemerintah dalam menyempurnakan Perpres sehubungan dengan dana APBD. Kebetulan penyempurnaan Perpres 12 2021 kemarin kami ikut menjadi salah seorang pemasaran dalam penyempurnaan Perpres 16 2018 tersebut. Kemudian pemanfaatan bagi pengembangan profesi widya suara, yaitu kita menstimulan teman-teman di widya suara yang punya spesialisasi pengadaan barang jasa, kemudian kebetulan di BPSDM baru 2 orang, dan cikal bakalnya ada 2 orang lagi, bahwasanya kita itu bukan hanya menyiapkan sertifikasi tingkat dasar pengadaan barang jasa, tetapi karena ada batasan 2023 Desember itu tidak laku lagi sertifikat tingkat dasar pengadaan barang jasa tersebut. Harus mempunyai kompetensi. Sementara gerakan Pemda belum nampak untuk ini. Dan juga manfaatnya bagi widya suara adalah kita melahirkan inovasi, Pak. Inovasi pengembangan di PBJ secara menyeluruh kepada ASN. Kita harapkan tingkat dasar itu dengan mudah didapat oleh semua aparatur sipil negara. Bapak Ibu majelis yang kami hormati, adapun contoh hasil temuan kami adalah akibat kurangnya kompetensi ASN tadi pada bangunan gedung dan sumber daya air, kami dapati sebagian itu menjadi bengkalai. Tahun anggaran berlangsung, kegiatan gedung atau bangunan SDA itu belum dapat dimanfaatkan, hanya jadi menara, hanya menjadi monumen. Yang kelanjutan tahun berikutnya pun sebagian belum jelas. Kemudian pada event-event besar itu menimbulkan banyak kendala. Hampir semua dalam pelaksanaan MTQ, pelaksanaan Porda, kebetulan kami ikut mendampingi kontrak teman-teman itu memang sepertinya tidak ada persiapan. Kemudian terjadi gonjang-ganjing, ya, lama sekali penyusunan dokumen pemilihan pengadaan barang jasa antara Pokja dengan KPA. Kenapa? Karena mereka tidak memahami tugas dan fungsinya. Sehingga lamalah akhirnya yang terpakai itu adalah jadwal untuk pelaksanaan. Dan akhirnya pekerjaan tidak akhir tahun anggaran menjadi bengkalai. Gitu. Kemudian HPS, Bapak Majelis yang terhormat, HPS yang dibikin oleh KPA itu hanya cenderung menukar daripada judulnya. Alokasi dananya, uangnya segitu juga, tidak di-create sesuai dengan kebutuhan atau hasil penelitian yang seharusnya adalah berdasarkan keahlian. Jadi hanya dibikin sama. Kemudian penanganan kontrak kritis yang di akhir tahun anggaran sudah harus ditangani, itu tidak ditindaklanjuti. Sebagian bawah tangan aja. Yang belum 100% di 100%-kan. Sehingga banyaklah yang masuk pesantren daripada sebagian kawan-kawan KPA itu, Pak Majelis. Kesimpulan kami adalah dalam karya tulis kami ini, bahwasanya penyelenggaraan pengadaan
oleh ASN yang sudah memiliki sertifikat dasar pengadaan barang jasa sebagai KPA terbukti belum mampu mengantisipasi kebutuhan pada tahap-tahapan pengadaan agar dapat menjadi efektif, efisien, serta akuntabel. Dibutuhkan ASN yang memiliki kompetensi sebagai pejabat pembuat komitmen, baik secara langsung oleh KPA bersangkutan ataupun melalui dibantu oleh pengelola pengadaan. Dalam ini adalah fungsional pengadaan barang dan jasa. Dari kesimpulan itu kami merekomendasikan bahwasanya untuk kepala unit kerja yang diangkat selaku kuasa pengguna anggaran itu sejak dia ini dijabat oleh personil yang memiliki sertifikat kompetensi okupasi pejabat pembuat komitmen yang disyaratkan di dalam Perpres 16 2018, namun diberi waktu sampai Desember 2023. Selanjutnya, yang kedua yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan yang membantu KPA itu sejatinya adalah harus mempunyai sertifikat tingkat dasar pengadaan barang dan jasa atau minimal sudah pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah kami merekomendasikan Pemda melalui semua instansi terkait untuk segera membuat perencanaan program kegiatan peningkatan kompetensi pengadaan jasa bagi ASN pelaku pengadaan barang jasa di daerah. Dan yang terakhir kami merekomendasikan pemerintah daerah segera membuat satu regulasi yang mengatur tentang para pihak pengelola barang jasa di daerah sehingga jelas siapa melakukan apa dan siapa bertanggung jawab apa. Demikian paparan kami Bapak Majelis yang terhormat. Selanjutnya izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah begitu totalnya mendukung kami mulai dari tahun 2019 kami impasing Widasuara Madya ya walaupun dari jabatan tinggi Pratama kami hanya dapat Madya Pak, dan selama alhamdulillah kurang 2 tahun berkat bantuan Pemda, terutama beliau, Kepala BPSDM sebelumnya, alhamdulillah kami sudah dapat berdiri depan Bapak Ibu yang terhormat pada waktu ini, dan juga kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jujur kami sampaikan, kalau tidak ada kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu dari LAN, mungkin kami pensiun pada Desember 2020. Injury time. Kami kelahiran 18 Desember 1960 dan dilantik menjadi Widasuara Utama 24 November 2020. Untuk itu kami terima kasih banyak Pak Aswad dan terutama staf kita juga Ibu Erni dan kawan-kawan, kami jujur mengucapkan terima kasih. Dan juga kepada rekan-rekan kami yang mungkin sebagian monitor melalui daring, yaitu pada kawan-kawan dari LKPP, teman-teman sahabat kami dari Ikatan Ahli Pengadaan Barang Jasa Indonesia, yang kita bersama berkolaborasi membahas masalah ini, masalah di daerah yang sudah maaf berdarah-darah mungkin, untuk itu perlu kebijakan dari pusat, perlu kebijakan dari daerah. Kemudian juga terima kasih kepada pembimbing kami, Bapak Dr. Luki Kurniawan dan Bapak Profesor Dr. Nafrizal Carlo, MSc, yang insya Allah ikut monitor pada siang hari ini, dan juga kepada tim evaluator yang mengkoreksi dan menyempurnakan KTI kami pada waktu itu, Bapak Deputi, ya ucapkan terima kasih. Dan terakhir kepada orang tua kita yang sudah almarhum, dengan semangat yang diturunkan oleh orang tua kami, maka kami insya Allah alhamdulillah akan dapat mengakhiri daripada pencapaian jabatan Widasuara Ahli Utama ini sesuai yang memang sudah kita cita-citakan dari sebelumnya. Alhamdulillah. Dan terutama yang pada siang ini ikut menonton, pada keluarga kami yang sudah bersusah payah
bersama-sama kami berpartisipasi pada istri kami yang tercinta, Sis Ekawati SH. Kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak kami juga begitu. Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk mencapai kegiatan Widaswara Ahli Utama ini. Kepada teman sejawat kami di daerah yang alhamdulillah pada siang ini monitor, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendorong kami, menyemangati kami untuk menyelesaikan tahapan menjadi Widaswara Utama ini. Terakhir, tentunya semua itu adalah berkat, rahmat, dan hidayah daripada Allah SWT. Tanpa izin Allah SWT, semua tidak mungkin akan terjadi. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian, mohon maaf Bapak Majelis. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan dulu aplaus satu kali, Pak. Baik, demikian tadi paparan dari Pak Nasridal. Selanjutnya kita masuki pendalaman, dan untuk kesempatan pertama kami mohon perkenan Pak Teguh untuk pendalaman, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Nasridal, Patria, saya kira saya ucapkan selamat kepada Bapak. Pada saat ini Bapak sudah mencapai tahap yang seperti ini. Dan kalian juga perlu penuh perjuangan. Meneliti itu bukan hal yang mudah, karena banyak kendala-kendala dan hal-hal yang perlu kita ungkap dari hasil penelitian ini. Pertama, sebenarnya saya menghargai, mengapresiasi hasil penelitian Bapak. Sebenarnya hasil penelitian Bapak itu sangat aplikatif, Pak. Artinya rekomendasi yang diberikan itu sebenarnya rekomendasi yang yang menyentuh pada akar permasalahan. Gitu. Jadi Bapak di sini melihat berbagai permasalahan dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa, ternyata permasalahan utamanya adalah di kompetensi. Di kompetensi. Artinya berbagai aspek proses itu terhambat karena apa? Ternyata kompetensi pegawai-pegawai yang menangani barang dan jasa ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan gitu, barangkali begitu. Nah, dari sini saya melihat rekomendasi yang dihasilkan oleh Bapak, saran yang dihasilkan oleh Bapak itu tampaknya agak kurang ini, Pak. Kurang apa ya? Kurang betul-betul masih bersifat umum, saya katakan seperti itu, Pak. Perlu sertifikat, perlu ini dan sebagainya, perlu peningkatan kapasitas dan sebagainya. Yang saya inginkan sebenarnya kira-kira kalau pegawai-pegawai sana kompetensinya kurangnya di mana, Pak? Pasti Bapak tahu ini. Ya, karena Bapak melakukan penelitian ini. Kurangnya di mana gitu. Itu yang pertama. Sebagai Widaiswara pasti Bapak tahu, oh ini kompetensinya kurang di sini. Gitu kan? Sehingga informasi itu bisa bawa ke badan pengembangan SDM. Di sanalah nanti digodok kira-kira kebutuhan pelatihan apa yang bisa diberikan kepada para pegawai yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu. Saya kira tidak hanya di satu unit saja, Pak, tapi di tempat-tempat lain diperlukan. Karena tidak hanya di unit itu, pasti diperlukan juga di tempat lain. Di SKPD lain. Nah, dari situlah informasi itu Bapak bisa mengembangkan program-program yang terkait dengan pengembangan kompetensi di bidang pengadaan dan barang jasa. Bahkan kalau Bapak bisa lakukan ini, bisa detailkan ini, mungkin saja nanti peserta-peserta lain dari provinsi lain datang ke tempat Bapak. Kalau sudah seperti itu, Pak, ini Bapak bisa menghasilkan sesuatu untuk teman-teman di BPSDM, gitu. Ya. Jadi itulah yang namanya berpikir internal, tetapi kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang entrepreneur, Pak. Sesuatu yang bisa membangkitkan pemberdayaan di BPSDM. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita tidak perlu hanya mengungkap, kita perlu merencanakan program-program ini. Tapi sebenarnya Bapak langsung saja bisa. Ini kelihatannya teman-teman di unit barang dan pengadaan barang jasa ini perlu kompetensi mengenai ini. Buat itu Pak videonya, buat itu paparannya dan sebagainya gitu ya. Cantumkan di BPSDM, di website BPSDM. Kemudian biarkan mereka belajar dari situ, Pak.
Ini yang saya tak ketahui Pak. Saya pernah berkunjung ke apa namanya Telkom Corporate University. Mereka memiliki sekitar 5.000 lebih Pak video-video pembelajaran. Ketika seseorang pegawai di lapangan mengetahui ada masalah, tinggal dia cari videonya, tinggal buka, belajar di situ, selesai masalahnya Pak. Pengadaan barang dan jasa juga saya kira sama dengan seperti itu Pak. Ketika seseorang itu melakukan mempunyai masalah di lapangan, tinggal kita cari Pak, kasus-kasus seperti itu di mana, seperti apa. Buka, dan kemudian bisa dia selesaikan. Nah, hal-hal seperti ini Pak sebenarnya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh para wideiswara Pak. Cari tidak hanya menunggu di ruangan, tapi cari kira-kira apa sih kekurangan pegawai itu. Baru setelah itu kita buat videonya, buat paparannya, sebagainya, tempelkan di website. Wah, itu bagus sekali Pak. Tanpa kita buat program-programnya, mereka akan belajar sendiri. Dan ini pengembangan seperti ini sudah di mana-mana sudah ada. Gitu Pak. Nah, saya kira itu Pak dari saya. Saya kira saya hanya ingin Bapak nanti setelah dari sini mungkin membuat ini menjadi sesuatu yang sangat berguna dan betul-betul bisa diterapkan gitu Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Teguh. Berikutnya kami persilakan Pak Winnie dengan hormat Bapak. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Majelis Orasi Ilmiah, serta Pak Anggota, dan juga Promovenda, Bapak Nasri Dawud Patria, dan seluruh orator yang hadir di ruangan ini. Ya, pertama-tama tentunya alhamdulillah ya, Bapak luar biasa Pak. Ya, jadi perjuangan Bapak tadi bagus semangatnya ya. Walaupun dari Pratama harus perangkat dari Madya ya. Tidak mudah ya Pak, dari Madya ke Utama juga tidak mudah tentunya. Tentunya semangat ini mudah-mudahan bisa menginspirasi yang muda-muda Pak ini ya. Semangat Bapak luar biasa dan Bapak mempunyai keahlian. Jadi saya lihat Bapak kelihatannya mendalam sekali nih keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa ini ya. Nah, tentunya pengadaan barang dan jasa ini tentunya Badan SDM tidak rugi lah ya Bapak ya. Tapi seperti tadi sampaikan oleh Pak Teguh ya bahwa nah ini sekarang bagaimana nih Bapak 5 tahun ke depan ini berbakti Badan SDM ini tentunya ya membenahi tadi. Nah, kalau saya melihat apa yang Bapak buat ini ya, Bapak sudah berhasil memotret sebetulnya. Apa yang Bapak buat di dalam KTI ini adalah Bapak memotret. Ini loh kondisinya. Ya, ini kondisinya ya. Ya, kedua, Bapak itu memberikan warning. Ya kan, nyetir. Jadi Bapak jadi baru potret, warning. Ketiga, saya melihat ada peluang di sana. Ya. Peluang bagi siapa? Ya bagi Bapak dan Badan SDM. Ini adalah opportunity. Ya, saya melihat ya. Yang keempat, ini saya ulas satu-satu. Ya. Ya, yang saya sayangkan memang Bapak harusnya mengambil data-datanya ini ya dari questioner lah baik ya, dengan rinci Pak ya. Jadi Bapak akurat menyampaikan datanya ya. Kalau hanya dari informan dan sebagainya yang sifatnya relatif subjektif ya dan sebagainya ya, dan tidak kecuali datanya dari sama, informasi dari sekian puluh orang sama, mungkin jadi sebuah data informasi yang kuat ya. Tapi kalau hanya 1-2 orang berikan informasi barangkali kurang kuat, sangat kualitatif itu ya. Jadi itu. Dan yang terakhir saya lihat ini masalah sebetulnya ya pemerintah kan sudah mengatur Pak. Ya, mengapa diperlukan atau tidak diperlukan sertifikat kompetensi, tentunya mereka sudah mempertimbangkan gitu ya. Tapi saya melihat ini masalah integritas kepemimpinan Pak. Kalau saya melihatnya. Justru di sini mengapa saya katakan ini sebagai peluang, justru Badan SDM bisa mengangkat isu ini. Ya, bagaimana KPA ini ya bisa ya yang dilatih itu kepemimpinan, tapi integritas kepemimpinan dalam menangani barang jasa itu seperti apa. Tadi Pak Teguh bagus tuh yang dari seperti Telkom Corporate Industry itu ya. Dengan video itu salah satu bentuk bagaimana ya pembelajaran ke depan, pembelajaran masa depan ya, sehingga orang walaupun waktunya tidak ada tapi mereka tetap bisa belajar kan. Nah, itu yang penting itu. Kita menjawab tantangan masa depan ya. Jadi itu. Ya. Jadi saya melihat memang seorang KPA kalau dituntut ahli pengadaan barang jasa repot juga Pak.
Karena seorang KPA itu ahli teknis, Pak. Kalau disuruh menguasai semua ya repot nggak. Yang apa yang Bapak idealkan ini ya sulit terwujud. Menurut saya nggak tahu ya. Tapi kenapa? Karena ya mereka ahli di bidang kompetensi bidang teknis rata-rata kan. Oleh karena mereka mengizinkan mengangkat ahli-ahli PPK dan sebagainya. Ada konsultan ya, ada konsultan pengawas, ada. Nah itu yang harus dijadikan memang dia itu memang wajib merekrut itu karena dia terbatas ilmunya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwa ini dia harus menguasai semua, repot juga Pak. Nah, tapi tanggung jawab tetap di KPA kan begitu kan. Tinggal bagaimana manajemen kepemimpinan, masalah kontrol, pengendalian, ya bagaimana harus membuat mereview dan sebagainya. Itu gaya kepemimpinan itu bagaimana dia. Nah Bapak boleh makanya buatlah Pak masalah kepemimpinan PBJ Pak. Jangan pengadaan barang jasa, kepemimpinannya. Bagaimana ini cara menghandle sehingga betul-betul menginspirasi kepada para KPA. Kalau KPA suruh belajar, tapi ya kalau sertifikat dasar kompetensi itu ya oke lah, wajar lah. Itu hanya sebagai wawasan. Sebagai seorang pimpinan, wawasan itu pengetahuan itu penting Pak. Sehingga dia bisa melakukan langkah-langkah apa yang dia lakukan. Itu yang diperlukan sebetulnya ya. Kalau sampai menguasai betul reviewnya segala, waduh repot juga ya. Kalau pengendalian tinggal, yuk kendalikan. Konsultan gimana pendapatnya? Kejelian dia di dalam misalnya pendapat konsultan itu bagaimana meng-counter, bagaimana itu ya dia bisa meng-hire orang lain lagi untuk bagaimana mendiskusikan dengan fokus grup diskusi dan sebagainya. Jadi saya pikir memang faktor kepemimpinan ini perlu ditonjolkan. Jadi jangan pengasahan kompetensi. Kompetensi memang perlu kalau sebagai dasar saja. Saya sepakat lah kalau misalnya ya kalau untuk yang tingkat dasar bolehlah sebagai wawasan saja. Tapi kalau harus menguasai semua kayaknya repot Bapak. Ya itu. Ya. Kedua Bapak ya jadi Bapak sudah berhasil memotret ya, sudah memotret ya tadi ya. Jadi nah sekarang Bapak sudah warning mengingatkan ya. Tapi untuk memberikan warning bahwa ini loh nanti udah nggak berlaku lagi loh 2023. Tapi solusi dari Bapak apa? Bapak kan orang SDM, Bapak kan orang pelatihan. Paket-paket apa yang Bapak tawarkan untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Bapak harus jangan hanya wah ini nggak bisa begitu. Apa langkah-langkah Bapak? Ini harus dirumuskan oleh teman-teman Badan SDM sehingga peran Badan SDM terlihat di sini. Ya, mereka antisipatif ke depan. Walaupun mungkin Pemda sibuk, nah, mereka sibuk karena memang urusannya teknis Pak ya. Apalagi soal KPU-an itu mereka nggak ngerti namanya Pak. Wajar Pak. Ya. Nah, tapi Bapak yang punya ahli di sini ya. Nah Bapak coba ini diperlukan ini Pak, diklat ini ya. Bapak siapkan modul-modulnya segalanya ya. Sebelum itu saya tahu video-videonya why not gitu ya. Oke, ya. Lalu jadi itu sebuah peluang bagi Badan SDM di dalam bagaimana ya tadi ya mengantisipasi kemungkinan tadi ya 2023 tadi ya. Ya lalu yang tadi kita data ada questionnaire tadi Pak, Bapak kan dari informal nih Pak ya. Nah sebaiknya kalau kan Bapak sekarang sudah jadi orang SDM, Bapak bisa membuat kajian tahap berikutnya yang lebih rinci, lebih detail. Jadi ya kalau saya sih mengatakan kayak misalnya data di Bapak 47% ini 50%, tapi kalau di jumlah-jumlah kan udah hampir 90%, berarti mereka sudah melakukan review, sudah melakukan itu sudah benar sebetulnya ya. Hanya 18% yang tidak ini, tidak itu, tapi 80% kan, 80% berarti sudah bagus kan. Nah itu dijadikan pertanyaan-pertanyaan oleh Bapak untuk next survey, tapi lebih terarah dan lebih terukur. Ya, dengan pilihan ganda sehingga mereka bisa memiliki Bapak bisa mengarahkan ke mereka sehingga pada suatu kesimpulan yang betul-betul terukur ya. Ada pendapat informan seperti ini. Nah, dari informan itu bagaimana Bapak mengejawantakannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tadi Pak yang agar dijawab oleh si respondennya itu karena KPA sehingga datanya akurat. Kalau hanya informan seperti ini. Nah, bagaimana data-data yang saya lihat data-data dari informan ini ya jadi menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan sehingga mendukung kualitas penelitian Bapak. Ya, jadi sebagai tahap awal saya bilang bagus ini ya Bapak sudah memberikan potret ya gambaran. Tapi untuk sebagai karya ilmiah yang berikutnya yang ini Bapak harus lebih tajam lah kalau saya sarankan ya. Tapi sudah ada dasarnya sehingga Bapak ini ya. Dan tentunya harapan saya ya Bapak ya bahwa integritas kepemimpinan ya bagi seorang KPA terkait barang jasa ini Bapak bisa create ya bisa di Bapak sebagai kreasi Bapak ya. So bagaimana Pak ya? Ya jadi ya karena ini masalah kepemimpinan. Kalau masih ada orang-orang yang dan sebagainya ya. Tadi Bapak menyalahkan misalnya HPS. Ya ada yang ini
yang main pengen ini itu masalah kepemimpinan, Pak. Dia tanggung jawab dong kalau bisa terjadi anak buahnya ada yang seperti apa, itu salah dia. Nah sekarang bagaimana mengatasi itu? Bapak silahkan bagaimana ya soal jadi saya lihat dari saya itu saja barangkali Pak Nasridal ya, suatu informasi yang sangat berharga ya. Dan memang ya ini faktanya seperti itu Pak. Memang fakta di lapangan seperti itu Pak. Saya sepakat itu Pak. Saya setuju juga. Faktanya seperti itu. Tapi secara peraturan nggak bisa disalahkan juga kan ya, secara peraturan gitu ya. Nah Bapak sekarang coba silakan ya. Jadi menarik ini keberadaan Bapak di Badan SDM ini untuk PBJ barangkali bisa memberikan sumbangsi yang baik bagi UPTD di daerah ya dalam artinya SKPD ya untuk bisa menyediakan pengadaan barang dan jasa lebih baik lagi. Itu saja barangkali Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Winnie. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Jeffrinal untuk memberikan pendalaman. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Aswad, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Ketua Majelis Orasi Ilmiah, kemudian Bapak-Bapak anggota Majelis Ilmiah, Orasi Ilmiah, kemudian kita hormati dan kita banggakan Pak Insinyur Nasridal Patria MM kemudian terhormati Bapak-Bapak sekalian peserta orasi ilmiah yang kami banggakan. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Aswad, MSI memberikan kesempatan kepada kami untuk penguatan daripada rekan kami Pak Nasridal Patria. Pak Nasridal Patria ini benar Pak Aswad, Bapak-Bapak sekalian, ini injury time betul. Jadi video suara. Jadi waktu saya baru seminggu beralih ke Kepala Kesbangpol, sebelumnya 3 tahun 1 bulan saya jadi Kepala BPSDM dan kita PIM 2 Pak Aswad mentor saya, pembimbing kita di PIM 2. Dan memang Pak Nasridal nih Pak betul-betul luar biasa. Saya akui betul perjuangannya. Karena di samping injury time, kemudian dia jadi WI, kita studi umur sudah 58 lewat. Jadi betul-betul kesempatan sangat sempit. Dan luar biasa beliau menyiapkan 10 bahan-bahan termasuk dupa, termasuk karya tulis ilmiah, termasuk menyiapkan buku-buku yang harus diterbitkan, yang itu akan menambah nilai angka kredit beliau. Jadi siang malam, dan ini lagi Bapak Ibu, Bapak yang kami hormati, dia dapat penyakit kanker mulut, lidah beliau kena serangan Pak. Jadi hampir dirawat lebih kurang 6 bulan ya. Jadi sampai sekarang masih belum betul lurus pengucapan. Jadi alhamdulillah semangatnya luar biasa Pak. Dalam keadaan sakit, beliau bisa membuat karya tulis ilmiah, membuat buku pengadaan barang jasa, dan sekaligus membuat KTI dia, dan juga persyaratan untuk menjadi WI. Dupanya luar biasa dia kerjakan. Asalkan beliau mengajukan, Pak, saya selalu tanda tangani dupanya supaya nilainya kreditnya lebih banyak. Jadi saya betul apresiasi, dan saya sama-sama LPJ dengan dia Pak. Waktu tahun 92, jadi ini teman-teman LPJ saya. Jadi perjuangan beliau ini luar biasa besar untuk menjadi widya suara, dan beliau mempunyai pengetahuan teknis di bidang pengadaan barang jasa. Itulah kita dorong, sehingga karena kita kekurangan Pak, kekurangan tenaga untuk bisa menjadi fasilitator pengadaan barang dan jasa. Dan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian majelis dan para peserta, Pak Gubernur dari Pak Irwan Parino sampai Pak Gubernur kita Buya Mahildi
itu sangat mensyaratkan pengadaan barang jasa, karena kami kurang sekali Pak. Di Pokja itu cuma ada 15 orang di Biro Pengadaan Barang Jasa, tenaga inti kita. Walaupun ada tersebar di SKPD, tidak banyak, ada 3 atau 2 orang, tapi kekuatan kita masih kurang. Berapa kali kami memprogramkan pelatihan pengadaan barang jasa dengan kerjasama dengan LKPP. Tapi yang lulus nih Pak, cuma 5-6 orang. Sedikit sekali. Karena memang luar biasa tesnya, kemudian betul-betul LKPP melaksanakan sesuai dengan ketentuan kepres yang ada, sehingga betul-betul sulit dari peserta. Dan alhamdulillah Pak Nas bisa menggawangi ini dan bisa diselesaikan, dan alhamdulillah secara bertahap ketika saya menjadi kepala BSDM, ini berapa pelatihan pengadaan barang jasa atas bantuan Pak Nas dengan kawan-kawan itu bisa kita laksanakan berapa dan alhamdulillah juga hasilnya sudah mulai meningkat. Kemudian selanjutnya apa yang disampaikan Pak Nas terutama sesuai dengan judulnya adalah dalam rangka kompetensi pengadaan barang jasa bagi aparatur sipil negara pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Seperti kita sampaikan tadi, memang kita kekurangan sekali ahli pengadaan barang jasa. Nah, apa yang dibuat Pak Nas ini sangat kebutuhan kami di daerah. Jadi sangat kebutuhan kami dan diperlukan dalam pengadaan barang jasa. Sehingga Pak Aswad, kami tertunda pun kemarin hampir 500 miliar dalam pengadaan barang jasa, karena tenaga kita tidak mencukupi. Jadi untuk itu dengan perannya Pak Nas Ridal, ini luar biasa dalam menghasilkan tenaga yang punya kompetensi pengadaan barang jasa. Kita dulu mewajibkan seluruh KPA itu harus punya sertifikat pengadaan barang jasa. Dan ini kita lakukan terus pelatihan sehingga KPA sudah punya mengikuti pelatihan pengadaan barang jasa. Nah, ini konsep ini dilanjutkan oleh Pak Nas, sehingga tentu saya mendukung karena di samping harus meningkatkan kompetensi daripada KPA dan PPTK, juga nanti ada disarankan oleh, kita setuju sarankan Pak Teguh, ada program-program lain mungkin, ini sudah kita lakukan tapi belum maksimal, di beberapa WI sudah melakukan, ada yang seperti membuat video, kemudian ditampilkan dalam website, kemudian juga melalui PowerPoint, tapi memang ini jumlahnya masih terbatas. Ini sudah kita sampaikan dan kita buat, dan nanti ini kita maksimalkan ya Pak Nas, supaya lebih kontinu kita laksanakan. Dan saya sepakat apa yang sampaikan Pak Dr. Winnie, bahwasanya yang dibuatnya sudah memotret Pak, kondisi yang sebenarnya di lapangan. Apa yang dilihat oleh Pak Nas dan kami rasakan, cuma mungkin ada sedikit kompetensi apa yang dibutuhkan mungkin ya, yang di dalam kelanjutan. Nah, ini juga ditawarkan Pak Nas di samping sertifikat bagi KPA dan punya kompetensi lainnya, yang terutama punya kompetensi PPTK ini. Nah, tentu Pak Nas ini juga kita pikirkan depan bagaimana penambahan dari peserta kita supaya meningkat. Dan juga kita sepakat di Pak Winnie tentu ke depan dengan adanya kondisi real di lapang seperti ini, tentu kajian kita sudah kita lakukan, tapi tentu kita juga mendukung apa yang mungkin kebutuhan kita ke depan, terutama dalam rangka pengembangan daripada ASN kemampuannya dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, setelah disampaikan Pak Nas, tentu bagi kita ke depan hendaknya juga diperbanyak pelatihan-pelatihan kita ini, dan juga intinya pelatihan ini diperbanyak di samping kemampuan kompetensi, tentu juga kita sepakat Pak Winnie, tentu kelanjutannya adalah bagaimana pola manajemennya, kepemimpinan daripada KPA atau PPTK ini. Tapi yang penting tentu yang sampaikan Pak Nas nih, pelatihan pengadaan barang jasa dengan kompetensi yang maksimal yang dikuasai oleh ASN, tentu nanti pelaksananya, manajemennya, kepemimpinannya dengan kemampuan daripada ASN yang memegang jabatan sebagai KPA atau PPTK ini
tentu juga nanti atas koordinir atau koordinator daripada pimpinan unit instansi masing-masing. Kita berharap apa yang disampaikan Pak Anas ini merupakan karya tulis yang sudah sangat bagus sekali, tapi nanti tentu kita berharap semua ini bisa kita implementasikan lebih lanjut dengan adanya tambahan-tambahan tadi, kita publikasikan, kita informasikan, dan proses kepemimpinannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu mungkin kita yang dapat kami sampaikan. Kemudian tentu kami mendukung WI kami ini Pak Aswad. Semoga ini orasi ilmiahnya diterima dengan baik, dan juga kita harapkan Pak Nasridal Patria, karena kita baru 3 orang Pak punya widya suara utama, baru kemarin 2, termasuk ini Pak Nas 1 untuk menjadi WI, dan ada yang menyusul sekalian ada 3-5 orang lagi Pak Aswad untuk menjadi WI utama BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Atas bantuan Pak Aswad, seluruh Bapak-Bapak Ibu sekalian, terutama majelis orasi ilmiah, sehingga nanti juga bantuan dari LAN, kami terus berbenah diri, BPSDM Provinsi Sumatera Barat, semoga nanti bisa lebih bagus, lebih baik, walaupun kami tidak lagi kepala PSDM. Kami tetap membantu dalam rangka program-program selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Aswad, kemudian Bapak anggota majelis, dan Pak Nasridal Patria. Semoga sukses juga, kita selalu support untuk kemajuan Pak Nas dan seluruh rekan-rekan WI di Provinsi Sumatera Barat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, makasih banyak Pak Jeffrinal. Selanjutnya saya ingin bertanya satu aja Pak. Ya. Ini karena mendapatkan informasi banyak dan sekaligus membaca tulisan Bapak, sepertinya memang ahli di bidang pengadaan barang dan jasanya Pak. Cuman saya ingin mengklarifikasi aja. Menurut data yang ada di KPK, bahwa banyak di antara pejabat yang disekolahkan KPK itu jalurnya lewat pengadaan barang dan jasa, Pak. Betul. Ya, pertanyaan saya, apakah mereka ini karena kompetensinya yang kurang sehingga disekolahkan oleh KPK, ataukah karena mentalnya? Kalau tadi bahasanya karena integritasnya. Ini gimana nih Pak? Apakah karena kompetensi atau karena integritasnya? Atau karena mentalnya? Itu aja Pak, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak pimpinan majelis. Kita mencoba menanggapi, mengklarifikasi pada masukan dan pertanyaan majelis yang terhormat. Izin pertama Pak Teguh, masakan bahwasanya kompetensi memang menjadi masalah utama dalam tentunya semua apa yang ASN kerjakan. Namun ini sekalian mungkin Pak Dr. Muhammad Aswad nanyakan kompetensi apa integritas. Mungkin bisa langsung kita jawab aja bersama. Integritas di atas kompetensi. Ya, kompetensi kurang, kalau integritas bagus insya Allah aman. Ya mohon maaf saja kita sekarang yang kita pertanyakan integritas ketiga pihak ini sama-sama kita pertanyakan, dan mudah-mudahan tentunya setiap saat akan berubah. Jadi bukan yang disekolahkan itu bukan hanya karena kompetensinya yang kurang, termasuk integritasnya, dan mohon maaf yang menyekolahkan pun mungkin perlu juga kita pertanyakan bersama. Ya. Kemudian saran di mana kebutuhannya, kompetensi apa? Dari Pak Teguh tadi, bahwasanya memang di dahulunya sebelum 2010, sebelum terbitnya Perpres 54 tentang pengadaan jasa, semua pejabat struktural harus memiliki sertifikat dasar pengadaan jasa. Wah, luar biasa ribut. Semua kepala OPD itu sudah belajar semua. Mungkin dirasakan ini menyulitkan, sebagaimana yang Pak Teguh mengatakan, ini sulit juga kalau harus semua ini. Itu karena yang penting manajemennya. Ternyata 2010 berubah Pak. Bahwasanya kalau KPA itu tidak perlu. Yang perlu itu adalah PPK yang pengadaan barang jasa.
Sehingga semangat itu jadi kurang lagi. Dan memang ternyata di peraturan pemerintah nomor 58 ya tentang pengelolaan keuangan daerah tidak mengenal adanya PPK, pejabat pembuat komitmen tidak ada. Yang ada Perpres. Ya, disinilah permasalahan utamanya. Antara pedoman pengelolaan keuangan dengan Perpres itu dua hal yang berbeda. Sementara Perpres itu kekuatannya di bawah daripada PP. Sehingga debatable antara pelaksanaan pengadaan barang jasa di daerah dengan peraturan presiden. Peraturan presiden tidak bisa melawan daripada PP. Akhirnya peraturan presiden mengalah bahwasanya kalau dijabat oleh KPA yang merangkap sekaligus bertindak selaku pejabat pembuat komitmen, ya tidak dibutuhkan pengetahuan tentang sertifikat pengadaan ahli dasar pengadaan jasa pun. Namun diberikan kesempatan dapat didampingi. Inilah yang kita butuhkan, kebijakan daerah. Bahwasanya dapat itu create-lah sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, ini yang kita tuju, bahwasanya pemerintah daerah tidak berani pula membuat regulasi. Nah, ini yang kita tuju agar dari saran kelima itu menyusun regulasi tentang tugas dan fungsi masing-masing pengelola pengadaan barang jasa di daerah. Nah, itu yang kita kejar, Pak. Jadi kompetensi yang dibutuhkan itu pertama, kompetensi dasar itu harus kepada semua ASN. Semua ASN itu kompetensi dasar, Pak. Mungkin sekalian bisa menjawab yang dengan Bapak Majelis yang terhormat yang lainnya. Kami bersama Pak Jeffrinal yang baru sebulan pindah ini, seminggu Pak ya. Kami alhamdulillah pada waktu saya mempraktikkan perkonsultasian pada program Widyaswara Utama ini, kami punya program membuat strategi pembiayaan ya pelatihan pengadaan barang jasa melalui in-house training. Insya Allah alhamdulillah sudah 4 angkatan kami lakukan gratis Bapak Ibu dengan blended. Nah, alhamdulillah program dan kurikulumnya yang walaupun sederhana sudah kami bikin Pak, dan Pak Gubernur sudah setuju, ini beliau saksinya, sudah kami lakukan 4 kali in-house training gratis. Kenapa gratis? Bukan gratis cuma aja, tapi kami minta kepada Pak Kepala BSDM, kami kan ada kewajiban 21 JP sebulan. Tolong Pak dihitung Pak pakai surat tugas. Kalau udah lebih 21, Bapak nugaskan lagi di luar ini, PKM misalnya, ya bayar Pak. Jadi gratisnya adalah memakai kuota yang ada itu. Sudah dilakukan Pak, alhamdulillah Pak. Tadi Pak itu Pak Teguh, kemudian langsung poin-poin apa yang dibutuhkan. Iya Pak. Yang dibutuhkan poinnya adalah pertama, kami menyarankan Pak, Laksar Sumatera Barat memasukkan muatan lokal pengadaan barang jasa tingkat dasar kepada semua CPNS. Itu kami sarankan Pak. Dan sebelum orasi ini kami pra-orasi, mengadakan seminar, kita libatkan semua instansi terkait. Ini insya Allah sudah tembus kepada instansi yang terkait. Cuman beliau Pak seminggu pindah pula Pak. Ya, kami menyarankan mari kita bentuk ini. Kita laksar dengan muatan lokal. Kenapa tidak? Kita tambah muatannya. Mungkin 20 JP cukup Pak. Dengan blended. Ya, tingkat dasar Pak. Sekarang tidak ada syarat tingkat dasar pun tidak ada. Boleh sebagai PPTK, boleh sebagai KPA. Nauzubillah min dzalik Pak. Jadi perlu regulasi daripada pemerintah daerah. Itu Pak Teguh. Kemudian Pak ini data-data kita perlu kuesioner dan informan mungkin masih kurang ya, saya akui memang kita kualitatif Pak, namun kita kuesioner kita ada 24 orang yang kita lakukan kuesioner, memang relatif sedikit tetapi sudah mencakup berbagai dinas instansi, ada instansi KPU-an, ada non KPU-an. Itu yang kita lakukan. Dan informan 9 informan, ada selaku pengguna anggaran, ada informan kuasa pengguna anggaran, ada informan kepala UKPBJ, ada informan Pokja, ada juga informan pejabat pengadaan yang mengelola
penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Kemudian Pak Winnie, integritas pimpinan yang diperlukan, betul Pak, integritas pimpinan. Cuman permasalahannya, peluang yang disiapkan oleh Perpres bahwa KPA yang punya integritas pimpinan itu, kalau tidak dibantu oleh yang punya kompetensi, ini integritasnya bisa, mohon maaf Pak, dibully dia karena integritas punya, tetapi tidak ada membantu kompetensi. Untuk itu kita ulang lagi, perlu regulasi dari daerah yang menyatakan mungkin di PU harus didampingi dengan pendamping kontrak yang mempunyai kompetensi selaku pejabat pembuat komitmen. Temuan kami Pak, 2020 belum ada satu orang pun, jangankan ASN, fungsional pengadaan barang jasa, belum ada satu orang pun di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kompetensi sebagai pejabat pembuat komitmen yang sebagaimana yang dijewantakan di Perpres 16 tahun ulangi 16 2018, di mana sebenarnya seyogyanya dia harus mempunyai 14 kompetensi Pak, berat. Cuman kompetensi itu ada 3 tipe pula, tipe A, B, dan C. Tipe A itu untuk mengolah proyek berat, mungkin TPU-an yang kompleks. Yang B itu yang rutin, mungkin pembangunan rehab semacam. Yang C itu adalah kompetensi KPA, APPK, yang kerjaan rutin dan operasional Pak. Jadi tidak perlu ditakutkan. Yang penting adalah kebijakan daerah harus menindaklanjuti sebagaimana yang peluang yang diamanatkan pada pasal 86 Perpres 16 tahun 2018, bahwasanya kepala daerah dapat membuat peraturan yang merupakan pelaksanaan dari dengan dana APBD Pak. Ini belum digunakan Pak. Kemudian paket-paket ini mungkin sudah terjawab Pak. Alhamdulillah kami sudah bikin paket Pak. Kami mengacu juga kepada kawan-kawan kebetulan kami di Riau kemarin penjenjang utama berjumpa dengan kawan-kawan yang mengelola PBJ di DKI. Di DKI sertifikat pengadaan tingkat dasar gratis Pak. Untuk itu kami bikin gratis juga. Cuman masalahnya animo daripada ASN untuk ikut itu pun Pak sangat sedikit. Kenapa? Kalau udah dapat sertifikat dikasih jabatan, justru nggak mau dikasih jabatan, Pak. Untuk itu perlu regulasi dari pimpinan, ya, agar integritas yang sudah bagus jangan rusak gara-gara kompetensi yang tidak mendampingi, gitu, Pak. Iya. Jadi solusinya mungkin gitu, Pak Winnie, bahwasanya perlunya suatu kebijakan daerah, regulasi daerah. Dan alhamdulillah kami sebenarnya sudah berkontribusi untuk mungkin regulasi itu Pak. Cuman sekarang kecenderungan Pak, ya mohon maaf ada istilah kami daerah, banyak yang kita MM, mau main menangnya saja Pak. Masalah hukum semua mau main menang, mau aman saja Pak. Ini permasalahan utama Pak. Ya, sehingga tentunya perlu kebersamaan. Kita harapkan dengan menggelarnya pengetahuan tentang dasar pengadaan jasa, semua merasakan bahwa memang butuh hal ini. Kemudian Pak Bini, kajian berikutnya memang benar Pak, perlu kajian berikutnya Pak. Kenapa? Karena antara Perpres, ya amanat Perpres itu kental kepada kompetensi, sementara amanat daripada pedoman pengolahan keuangan daerah itu dengan kewenangan. KPA itu oke saja, dia berwenang. Karena kewenangan keuangan ada di KPA. Gitu Pak. Nah, jadi mudah-mudahan dua ini di-mix. Sebenarnya Perpres tidak salah, pedoman pengolahan keuangan daerah juga tidak salah. Cuman tindak lanjut daripada kepala daerahnya masing-masing yang stagnan Pak. Gitu Pak. Kemudian Pak Jeff, terima kasih Pak Jeff atas dukungan selama ini. Kebetulan kami memang walaupun saya lebih tua 5 tahun, Pak Dr. Aswad, kami memang sama-sama kelahiran Desember Pak. Beliau 12 Desember, saya 18 Desember, cuman bedanya 5 tahun Pak. Ya, tapi saya kebetulan jadi tukang insinyur 5 tahun baru masuk jadi pegawai. Beliau langsung Pak. Sehingga samalah kami LPG dulunya sama beliau. Terima kasih Pak Jeprinal, dan bahkan beliau menunjukkan kesetiaan Pak, sudah tidak menjabat pun lagi
kepala BSM saya baru kena COVID, tidak boleh vaksin, tidak bisa terbang di sini Pak. Tanpa bantuan beliau dan tentunya atas izin Allah, beliau mendampingi saya Pak. 3 hari beliau mengorbankan waktunya untuk saya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jufrina. Kemudian Pak Dr. Muhammad Aswad, ya tentang KPK itu memang gitu Pak. Kebetulan kami juga salah seorang penyuluh anti korupsi KPK, ya itulah yang kita temui Pak. Jadi benar sekali lah bahwasanya Laksar sekarang relatif jauh lebih baik Pak. Semua mengakui dibanding pada waktu kami dulu tahun 93, 150 orang satu kelas, sekarang hanya 40 maksimum. Itu dirasakan bagus semua Pak. Tetapi itu beriring juga dengan permasalahan dan tekanan yang dihadapi oleh ASN sekarang ini. Jadi memang harus imbang antara yang masuk dengan pengaruh luar tadi itu. Ya, mudah-mudahan integritas tadi ASN itu harus kita ingatkan, dan kembali tentunya 3 tungku sejarangan ini Pak, ada eksekutif, legislatif dan yudikatif harus secara bersama-sama menegakkan integritas yang mempunyai kompetensi. Demikian Pak, mohon maaf Pak kalau ada salah janggalnya. Terima kasih. Ya, Pak. Baik, makasih banyak Pak Hafizal. Saya kira dengan selesainya memberikan tanggapan terhadap pendalaman majelis, maka selesai sudah proses orasi dari Bapak. Dengan hormat kami persilakan kembali ke tempat dan kita berikan aplaus buat beliau. Baik, terima kasih Pak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Majelis Orasi Ilmiah Widya Suara memasuki ruangan. Kami silakan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Majelis Orasi untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Kami silakan duduk. Persiapan upacara pengukuhan dimulai. Kami mohon para widya suara yang akan dikukuhkan untuk mengambil tempat. Selanjutnya mohon perkenanan Bapak Dr. Adi Suryanto MSI didampingi Bapak Dr. Muhammad Taufik dan Bapak Dr. Muhammad Aswad untuk maju ke depan. Acara pengukuhan diawali dengan pemberian piagam dan medali widya suara ahli utama oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara didampingi Ketua Majelis Orasi. Kami mengundang para widya suara untuk maju ke depan. Insinyur Bambang Sunario, PU Madya 4D WI Ahli Utama BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah. Dr. Insinyur Nurwa Jedi MSc, Badan Informasi Geospasial. Insinyur Nasridal Patria MMM Hum, BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Dr. Andes Nelson Barus MM, Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan.
Dr. Insinyur Agus Santoso MSc, Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan. Insinyur Haji Syahrudin MSI, BKPS DMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dr. A. Hasanuddin ME, BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Insinyur Ismugiono MM, Pusat Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK. Haji Wisandana SHMSI, BPSDMD Provinsi Jawa Barat. Dr. Insinyur Momon Rifai MSc, BPSDMD Provinsi Jawa Barat. Kami silakan Bapak Adi Suryanto, Bapak Muhammad Taufik, dan Bapak Muhammad Aswad untuk kembali ke tempat semula. Pernyataan pengukuhan Widya Suara Ahli Utama oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 September 2021, saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai Widya Suara Ahli Utama. Saya percaya saudara-saudara mampu mengemban tugas sebagai Widya Suara Ahli Utama dengan sebaik-baiknya. Jakarta, 8 September 2021. Kepala Lembaga Administrasi Negara bertanda Adi Suryanto. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kami silakan Bapak Ibu para Widya Suara yang baru saja dikukuhkan untuk kembali ke tempat duduk semula. Sambutan Kepala Lembaga Administrasi Negara kepada Bapak Adi Suryanto dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pertama saya tidak henti-hentinya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, juga kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan orasi ilmiah dan pengukuhan Widya Suara Ahli Utama pada hari ini, tanggal 8 September 2021. Yang kita hormati para majelis anggota orasi, ada Pak Taufik, Pak Aswad, Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan kehadirannya, dan juga Pak Sri Mahendra yang hadir mewakili API juga. Pak Ibu sekalian, tentu ini merupakan sebuah momentum yang sangat membahagiakan buat kita, meskipun di tengah-tengah masih suasana pandemi, kita bisa melaksanakan orasi ilmiah dan pengukuhan secara luring. Meskipun agak berbeda, karena biasanya di ruangan ini agak penuh, ya banyak penggembira, tetapi hari ini yang hadir hanya majelis orasi dan juga kawan-kawan yang dikukuhkan. Saya kira ini juga upaya kita lah sebagai jalan tengah
agar kita bisa melaksanakan acara orasi ini dengan baik. Ibu sekalian, tentu kita juga berbahagia karena sampai hari ini kondisi masyarakat, kondisi bangsa semakin membaik, pandemi juga semakin reda, ya meskipun wanti-wanti harus tetap hati-hati. Untuk itu maka kita senantiasa menggunakan protokol kesehatan di setiap acara apapun. Bapak Ibu sekalian, ada berita menggembirakan. Kemarin saya baru diminta paraf draft Perpres terkait dengan kenaikan tunjangan budaya suara. Sebelum ditandatangani oleh Presiden, dimintakan paraf ke beberapa lembaga. Artinya sebentar lagi, Pak. Ya. Nah, mudah-mudahan ini membawa kebahagiaan. Meskipun ya kenaikannya tentu disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Tetapi kita wajib syukurilah ya, dalam situasi seperti ini tunjangan budaya suara masih bisa dinaikkan. Bapak Ibu sekalian, tentu saya mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya, dari ibunya, yang hari ini menjadi budaya suara ahli utama. Ini adalah jenjang tertinggi dalam karir budaya suara, ya, dan tidak semua orang bisa sampai tangga tertinggi tadi, puncak karir tertinggi tadi. Tentu ini merupakan sesuatu yang membahagiakan. Tentu duduk di dalam tangga tertinggi karir sebagai budaya suara, ini di satu sisi merupakan sebuah kebanggaan, tapi konsekuensinya di satu sisi juga membawa tanggung jawab baik secara moral maupun secara profesi. Tentu kita harap bahwa dengan hadirnya Bapak sekalian sebagai budaya suara utama akan memperkuat sumber daya manusia kita di bidang pengembangan kompetensi, baik itu ada di pemerintah pusat maupun di daerah. Saya kira memang hari ini kita harus sepakat bahwa untuk mencapai Indonesia Emas, untuk mencapai world class birokrasi, tidak ada lain, tidak ada bukan, kita harus benahi SDM-nya. Budaya suara sebagai guru bangsa tentu harus mengambil peran strategis, peran penting untuk bagaimana kita secara bersama-sama memikirkan kiat-kiat baru, cara-cara baru, terobosan-terobosan baru dalam suasana seperti ini, dalam era revolusi industri, ya, dalam era di mana banyak generasi-generasi baru milenial masuk di dalam jajaran birokrasi. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita. Di luar sana tentu tantangan kita sebagai bangsa dan juga pemerintah juga tidak sederhana. Ya, bagaimana kita dalam suasana seperti ini harus bisa mempertahankan produktivitas masyarakat, ekonomi, ya, dan juga kita bersaing menarik investasi dan lain seterusnya. Ini bukanlah perkara-perkara mudah. Sembari kita tetap menjamin pelayanan kepada masyarakat yang semakin lebih baik lagi. Untuk itu maka menjadi budaya suara utama, ahli utama adalah merupakan sebuah kebanggaan. Untuk itu maka saya harap Bapak-bapak sekalian harus bisa menjadi contoh teladan, harus bisa menjadi role model, harus bisa memberikan inspirasi kepada level di bawahnya, budaya suara lainnya, agar mereka tetap termotivasi, bersinergi, harmoni untuk membangun sumber daya manusia aparatur yang lebih baik lagi. Saya kira hari ini kita juga sedang mendiskusikan terkait dengan perubahan Undang-Undang ASN, karena ada inisiatif DPR yang harus direspon oleh pemerintah, dan pemerintah juga berpikir apa ada gagasan-gagasan baru untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dinamikanya masih berproses, tentu kita harapkan apapun peraturan kebijakan berubah, harus membawa dampak manfaat untuk kemajuan kualitas aparatur sipil negara kita. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, para majelis orasi dan juga Bapak Ibu Bapak yang dikukuhkan hari ini, tentu kita harus cepat merespon perkembangan zaman, teknologi, tuntutan, tantangan kita. Ya, hari ini sudah merupakan sebuah pemandangan yang biasa. Orang belajar di rumah, di mana saja, ya, kapan saja, ya,
Kalau dulu sebenarnya sebelum COVID melanda, LAN sudah mempersiapkan, sudah kuda-kuda. Ya dulu waktu Pak Iwan masih di Menpan, kita sudah pasang kuda-kuda, Pak. Bagaimana kita mengembangkan ke depan adanya e-learning dan sebagainya. Perkalan sudah disusun terkait dengan pola pembelajaran e-learning. Tetapi jalannya tertatih-tatih. Rupanya kedatangan pandemi ini membuat kita dipaksa atau terpaksa untuk mau belajar menerapkan itu. Dan ternyata bisa, Pak. Nah, kadang bisa itu karena terpaksa juga nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada perubahan. Dan rupanya menurut saya yang tadinya kawan-kawan Widya Suara peserta juga merasa tergopoh-gopoh dengan adanya pendekatan baru, sekarang menurut saya perkembangannya luar biasa. Dari pola latsar yang ada ya sampai pelatihan-pelatihan kepemimpinan sampai tingkat 1 dan seterusnya, ini semua teman-teman sudah tidak ada lagi yang tidak mengenal teknologi pembelajaran. Bahan pembelajaran selalu diupdate terus-menerus dan lain seterusnya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana Widya Suara ini mampu memainkan peran secara organisasi, secara organisatoris. Selama ini Widya Suara dianggap fungsional yang asik hanya mengajar. Mengajar, dan mengajar. Ya. Tetapi hari ini dan ke depan saya kira kita juga minta agar Widya Suara punya sumbangsih, ya peran serta ke dalam bagaimana ikut mengembangkan, membangun ya model terobosan-terobosan di dalam meningkatkan kinerja organisasinya, sehingga kawan-kawan manajemen ini tidak merasa Widya Suara sebagai suatu kelompok tersendiri yang kadang dianggap menjadi beban, yang kadang dianggap menjadi pengganggu, ya akhirnya terjadi konflik di mana-mana antara manajemen dengan Widya Suara, ya. Sampai hari ini saya masih melihat ada BPSDM yang kerengan itu apa ya berbeda pendapat lah antar mereka ya. Pihak manajemen alasannya gini-gini, pihak Widya Suara gini-gini, wah sampai ada yang bikin surat kaleng lah, ke surat kabar lah, di blow up lah, macam-macam ya. Itu masih terjadi. Itu saya sayangkan ya. Ini artinya bahwa soliditas kelembagaan itu harus dikontribusi oleh kita semua, baik pihak manajemen, pihak Widya Suara dan lain seterusnya ya, itu harus secara berbareng-bareng. Saya tidak ingin dengar lagi ada konflik-konflik seperti itu di lembaga-lembaga pelatihan. Bagaimana kita akan menghasilkan sesuatu yang optimal, yang bagus kalau penyelenggara pengembangan kompetensi masih kemudian tidak utuh, tidak bulat ya. Nah, saya pesan Widya Suara Utama harus menjadi harus bisa memberikan warna baru lah, harus menjadi penyejuk ya, enggak kemudian ikut-ikutan bersengketa di dalamnya. Saya lihat masih ada Widya Suara Ahli Utama yang justru menjadi kompor atau apa ya, enggak boleh ya, justru harus memberikan contoh lah ya. Semua masalah bisa kita dudukan, kita rembuk, kita bahas ya, apa sih masalahnya, bagaimana solusinya dan seterusnya. Tidak harus jauh-jauh Pak Taufik, Pak Aswad datang ke sana, ngundang satu-satu duduk bersama, masalahmu apa segala macam. Itu menurut saya mestinya enggak terjadi. Ya, urusan internal instansi ya. Ya, tetapi karena tanggung jawab lembaga negara menginginkan bahwa SDM ini BPSDM ini semakin berkualitas, ya kita juga jalankan itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, saya kira saya tidak berlama-lama ya. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak-bapak yang hari ini telah dikukuhkan sebagai Widya Suara Ahli Utama. Mudah-mudahan Bapak sekalian sebagai guru bangsa betul-betul bisa memberikan kontribusi yang baik kepada bangsa dan negara, khususnya dalam pengembangan kualitas SDM aparatur. Dan terima kasih pula apresiasi kepada Majelis Orasi yang seharian ini mendampingi ya kawan-kawan untuk melakukan orasi ilmiah ya, dan terima kasih khususnya juga ke Pak Iwan selaku Sekda Jawa Barat yang sampai hari ini kolaborasi kerjasama LAN dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat berlangsung dengan baik ya. Apalagi kita sudah dikasih hibah tanahnya di Jatinangor 5 hektar ini, jadi suatu yang luar biasa lah. Saya kira itu Pak Ibu sekalian dari saya berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kebahagiaan, Pak ya, Bu ya,
Yang penting pokoknya sekarang sehat dulu, ya. Mau ngajar, mau jadi narasumber, mau jadi apapun, mau kerja, yang penting sehat. Untuk itu maka saya senantiasa pesan, kalau ada peserta sakit, berhalangan hadir karena gangguan kesehatan, tolong dimaklumi, dicarikan jalan lain, dicarikan tugas-tugas pengganti atau apa, sehingga mereka tetap bisa mengikuti. Karena hari ini kesehatan menjadi nomor 1. Nah, saya berharap Bapak-Bapak sekalian, hari ini dan seterusnya, kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Banyak tipnya Pak, untuk menjadi sehat. Sehat itu yang penting hati kita juga ikut sehat Pak. Pikiran kita juga ikut sehat. Katanya kemampuan kita mengharmonikan antara pikir dan juga rasa kolbu itu menjadi kunci bagaimana imunitas ini bisa kita naikkan. Untuk itu, persoalan COVID bukan hanya persoalan kesehatan jasmani. Ya, karena apa? Menurut saya COVID ini hadir bukan karena kita inginkan, tetapi Tuhan hadirkan ke kita. Paling enggak message-nya adalah satu, kita adalah manusia yang lemah. Yang kedua, kita adalah manusia yang punya akal. Kita punya terobosan, punya inovasi, punya cara-cara baru bagaimana mengatasi pandemi. Yang ketiga, justru inilah momentum kita, bagaimana kita bisa senantiasa selalu lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Untuk itu, kuncinya prokes, bagaimana menaikkan imun dengan olahraga, makan sehat, dan lain seterusnya. Tetapi juga kita senantiasa lakukan hal lain yang membuat kita semakin banyak memberikan ya kepada orang lain. Kalau Dilan, Pak Ibu sekalian, kita prokes iya, cek kesehatan iya, kita wajibkan olahraga iya. Setiap Senin itu ada pengajian, Pak Iwan, ada doa bersama, itu sudah lama berlangsung. Kemudian juga kita pantau pergerakan pegawai, meskipun mohon maaf ini kadang mengganggu kebebasan individu, tetapi apa boleh buat agar semua pegawai bisa kita lacak keberadaannya melalui GPS, dan juga setiap bulan kita kumpulkan infak sedekah gitu ya untuk peduli antar sesama. Dan setiap 2 bulan sekali itu biasanya kita salurkan ke daerah-daerah. Izin Pak Iwan, minggu depan mungkin kita akan ke Sumedang untuk lakukan baksos di sana. Saya kira itu Pak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kini tiba saatnya untuk pemberian ucapan selamat yang diawali dengan sesi foto bersama dengan Kepala Lembaga Administrasi Negara beserta Majelis Orasi Ilmiah dan para widyaswara yang baru saja dikukuhkan. Kami mohon kesediaan Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara, Bapak Adi Suryanto, didampingi Majelis Orasi Ilmiah untuk melakukan sesi foto bersama dengan mengambil tempat yang telah disiapkan. Dan kami mengundang Bapak Ibu para widyaswara yang baru saja dikukuhkan untuk mengambil tempat di samping majelis dan di barisan belakang Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Majelis Orasi. Kami silakan kepada para widyaswara yang baru saja dikukuhkan untuk mengambil posisi yang telah disiapkan
Dan kami mohon perkenanan Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara serta seluruh majelis orasi untuk menempati kursi atau tempat duduk yang telah disediakan. Sesi foto bersama akan dipandu oleh protokol dari Lembaga Administrasi Negara. Kami mohon kerjasama Bapak, Ibu, hadirin yang hadir, untuk menempati posisi dan mengikuti arahan yang telah diberikan oleh panitia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya foto bersama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara orasi ilmiah dan pengukuhan media suara ahli utama di Lembaga Administrasi Negara. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Widya Suara yang telah dikukuhkan. Semoga senantiasa dapat terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih atas kehadiran para tamu undangan yang telah bergabung melalui fasilitas Zoom dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, acara kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.